itu produksi per tahunnya tambang rakyat Indonesia itu mencapai 120 ton per tahun. Ini bayangkan retribusi kepada negara juga akan luar biasa. Kemudian peningkatan kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat. Akan disampaikan oleh pejabat fungsional dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat Wilayah 6. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak PP disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Pak Camat, saudara Kecamatan Cilenyi, Bapak-bapak dari kami dua dari instansi kami yang hadir dari pihak kepolisian, dari pihak TNI. Alhamdulillah saya datang kembali ke Pasir Putih yang sudah lama saya tidak berjumpa dengan para penambang, dan alhamdulillah juga pada hari ini para penambang berkumpul di sini, walaupun tidak semua untuk mengikuti acara yang baik ini, karena ini bagian dari penambahan pengetahuan kita ya, dari berbagai bidang, dan itu menjadi bahan kita ke depan para bapak-bapak penambang ini melakukan hal kegiatannya nanti seperti apa. Terkait masalah WPR tadi secara singkat sudah dijelaskan oleh Kang Hendra bahwa kita mulai dalam penyusunan WPR ini awal 2020 ketika pandemi mulai mewabah di negara kita, khususnya yang di berbagai belahan. Jadi waktu itu bahwa peraturan tentang penetapan WPR ini akan direvisi, sehingga kami dari Dinas SDM mencoba untuk menginventarisir di seluruh wilayah yang ada di Jawa Barat terhadap kegiatan penambangan, khususnya emas. Nah, kebetulan di wilayah cabang dinas SDM wilayah ini ada di Kecamatan Cimahi. Karena apa? Karena memang kegiatan penambangan di wilayah kita ini sudah berlangsung cukup lama. Dari sisi tata ruang saya yakin masuk ke dalam zona untuk kegiatan penambangan. Saya yakin itu karena Perda-nya sendiri terbit 2012, namanya juga sudah dilaksanakan sudah cukup lama. Nah, kegiatan inventarisasi ini juga melibatkan pada kelompok-kelompok penambang ya, untuk membuat daftar para kelompok penambang beserta jumlah berapa penambang dan jumlah peralatan yang ditambang. Ya, kebetulan waktu itu April baru masuk ya, karena ya waktu itu, dan sebenarnya April itu juga dalam hal perjalanannya sangat membantu terbitnya keputusan menteri tentang WPR. Nah, dengan berjalannya waktu tadi sudah jelaskan tahapannya, yang mulai dari usulan kepala desa ke bupati, ke gubernur, dan gubernur dievaluasi kembali, lalu diusulkan ke menteri. Yang pada akhirnya tanggal 21 April 2022, pas 2 tahun ya, pas dengan 2 tahun WPR ini telah terjadi. Nah, apa sih WPR teh? Jadi WPR ini adalah bagian dari wilayah pertambangan.
Di dalam wilayah pertambangan ini ada di situ juga wilayah usaha pertambangan, ada wilayah usaha pertambangan khusus, ada wilayah pertambangan, wilayah pencanangan darat. Di dalamnya juga termasuk WPR. Nah, WPR ini yang sebelumnya di Jawa Barat ini belum ada. Ya, kita Provinsi Jawa Barat belum pernah menetapkan WPR. Di dalam peraturan Undang-Undang 4 2009 bahwa WPR itu bisa dilakukan dengan tentunya persetujuan dari DPR, sehingga mulai kita mulai tahap demi tahap kita lakukan untuk bisa di Kabupaten Tasik ini bisa dikeluarkan WPR. Nah, tentunya WPR itu juga sebagai dasar bagi bapak-bapak dalam melakukan penambangan, ya, jangan sampai kegiatan penambangan itu di luar WPR yang sudah ditetapkan. WPR ini dibatasi oleh garis bintang dan bujur, ya, bukan berdasarkan batasannya tanah milik, juga bukan berdasarkan kewenangan siapa ini tanah. Tentunya kenapa kita menetapkan WPR di daerah tersebut, karena memang di situ satu adalah existing dari kegiatan penambangan, kedua ada potensi yang bisa diusahakan. WPR ini perlu karena apa? Di Indonesia tadi disampaikan oleh Kang Hendra itu ternyata jutaan, ya, jutaan orang melakukan kegiatan penambangan. Dalam contoh dalam 1 hektar kita di sini, dalam area 1 hektar berapa orang sih di situ melakukan kegiatan penambangan? Tentu puluhan. Jika dibandingkan dalam ada suatu mineral yang bisa diusahakan oleh korporasi, mungkin tidak sebesar itu. Nah, jadi kegiatan penambangan rakyat ini kegiatan yang memang betul-betul diusahakan oleh rakyat setempat, ya. Sekali lagi diusahakan oleh masyarakat setempat. Jadi nanti diizinnya harus warga setempat dengan membuktikan yang ada. Itu yang boleh melakukan pengusahaan pula. Nah, dari sekian jutaan penambang ini, tentunya pemerintah harus mengakomodir, karena tadi kebanyakan bahwa para penambang rakyat ini belum memiliki izin, dan kita akui itu semua. Walaupun di luar kecamatan itu dulu pernah ada izin waktu masih existing, kalau dia bukan ya kita bicarakan dan 3 izin yang lain, termasuk Pak Haji Kamudin, termasuk almarhum Pak Dr. Parwata juga yang lainnya. Namun kan tidak dilanjutkan, sehingga masih banyak penambang yang melakukan kegiatan penambangan. Nah, tambang rakyat ini yang diusahakan oleh rakyat tersebut merupakan peran serta. Jadi warga ini harus bisa menikmati sendiri, ya, potensi yang ada di daerahnya. Karena tambang rakyat ini orang melakukan kegiatan penambang hanya sekedar untuk bisa menghidupi kehidupan sehari-hari. Beda dengan yang diusahakan oleh korporasi. Kalau yang diusahakan korporasi tentu laba untung yang menjadi patokannya, mengabaikan hal yang lain. Tidak melibatkan begitu banyak pegawai. Tapi kalau tambang rakyat, bapak yang ada di desa Pasir Bukti, bapak yang situ punya tangan, bapak situ yang mengusahakan. Ya, itu pak hakikat daripada tambang rakyat. Jadi kadang-kadang tambang rakyat ini diabaikan, gitu ya. Karena juga sebagai apa, menjadi bahan ya bahan untuk apalah gitu ya,
gengsian. Kalau saya sih gengsian Pak. Tambang kita masyarakat pengen memberdayakan tambang rakyat ini, tentunya kita harus ada beberapa hal yang sudah digariskan oleh aturan yang ada. Pertama, alhamdulillah wilayah pertambangan rakyat sudah ada, sudah dikeluarkan. Ya, jadi Bapak Ibu, sekarang kita tinggal bagaimana kita mempersiapkan bagaimana sebagai ini bisa mendapatkan izin di BPS. Nah, yang pertama tentunya dari sisi pemerintah harus dibuatkan dulu KLHS-nya, KLHS-nya, kawasan strategis lingkungan hidup. Ya, nanti disampaikan oleh Pak Farhan ya, seperti apa sih KLHS. Kedua, bahwa pemerintah provinsi harus membuat dokumen pengelolaan PPR. Jadi di dokumen pengelolaan PPR ini nanti akan dituangkan, akan disusun bagaimana Bapak Ibu tahapan-tahapan dalam melakukan kegiatan penambangan dan tahapan-tahapan dalam melakukan kegiatan pengelolaan. Nah, dokumen ini nanti kita yang buat. Dan sedang kita coba untuk bisa disusun di tahun ini. Nah, setelah dua dokumen ini nanti selesai, ya, tentu nanti Bapak Ibu apa tadi yang katakan Pak Ira akan mempersiapkan dalam hal persyaratannya. Yang salah satunya adalah dibentuk koperasi. Kenapa koperasi menjadi penting? Karena untuk bisa mewadahi bagi para penambang di dalamnya. Nanti Ibu yang dari dinas koperasi seperti apa kelebihan daripada koperasi tersebut. Kedua, bahwa kalau kita mengajukan IPK dalam bentuk koperasi, kita akan mendapatkan 10 hektar lahan. 10 hektar lahan ini mungkin untuk beberapa lubang ya, yang eksisisi. Jadi nanti dibuatkan peta permohonannya. Kebetulan nanti bisa dibantu oleh APRI, ya. Karena APRI juga mempunyai tenaga teknis, ya. Karena APRI ini juga bisa bukan hanya sekedar organisasi para penambang rakyat, tetapi dia mempunyai link yang kuat di pusat, ya. Jadi bisa dibantu. Coba tes. Nah ini terus. Nah tadi sudah saya jelaskan bahwa di WP itu ada WP wilayah usaha penambangan, WPR, WPN dan WUPK. Nah kita ada di mana sekarang, kita ada di WPN. Terus, nah tentu dalam tadi sudah jelaskan dalam melakukan WPR tersebut ada syaratnya. Sekarang itu jumlah blok itu satu blok itu 100 hektar maksimal, boleh kurang dari situ boleh. Terus, nah nanti Bapak Ibu ketika izinnya sudah terbit, ya IPK sudah terbit, tentu ada hak dan kewajiban. Haknya Bapak silakan melakukan kegiatan penambangan. Silakan Bapak untuk menjual, untuk diolah, ditambang, diolah, dijual. Ya. Tentu ada kewajiban. Tapi kewajibannya ada beberapa, ada terlalu banyak dibandingkan dengan korporasi. Ada kewajiban untuk segera, ya. Jadi ada 3 bulan. Saya kira kalau pengelolaan itu, saya kira kalau ini existing pasti sudah berjalan, ya. Ada pengelola lingkungan, ada upaya tadi tadi sudah singgung kalau ada tentang bulan pertama kita. Bulan pertama rakyat ini karena ini adalah holding berdasarkan PP 60 tahun 2021 masuk ke wilayah PNBP, penerimaan negara negara.
Penerimaan dan pajak dikelola oleh Kementerian Keuangan, jadi tidak masuk ke pajak daerah. Nanti setiap tahun Bapak harus bayar 20 atau 25.000 per hektar atau 10 hektar kali maka 25.000 per hektar per tahun berapa Pak? Murah ya, cuma 250.000 sudah juga tetapnya. Dan iuran produksi yang nanti kita cek kembali berapa tarifnya. Kalau yang tarif lama itu 3,75% dari harga jual. Tentu harga jualnya itu tergantung Bapak jualnya di mana. Kalau jualnya bentuk bullion, ya berdasarkan harga bullion. Tetapi kalau bentuknya sudah menjadi emas, harga emas yang lumayan. Terus ya. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu, kira-kira apa yang disiapkan untuk nanti setelah dibuka slot izin pertambangan rakyat. Tentunya ada 6 poin penting. Surat permohonan, surat induk berusaha, nanti dari teman dari PPTSP mungkin akan menjelaskan naon sih NIBT di dalamnya ada KBRI, naon sih KBRI ATP dan KTP penduduk setempat gitu ya, surat pernyataan kesanggupan untuk memutihkan bank dan surat keterangan fiskal mengenai bidang perpajakan. Jadi ini kira-kira yang penting ya. Di samping nanti harus dibentuk operasinya sebagai wadah Bapak Ibu dan karena di tempat lain itu sama Pak. Jadi mereka juga membentuk operasi. Next. Dan terkait masalah perizinan itu juga perlu saya sampaikan bahwa sejak Undang-Undang terbit Juni 2020 bahwa kewenangan itu ada di pemerintah. Semua jenis kegiatan usaha pertambangan baik logam maupun bukan logam ada di Kementerian SDM. Dan keluarlah Perpres 55 tanggal 11 April 2022 bahwa pemerintah provinsi bisa mengeluarkan izin. Salah satunya adalah izin pertambangan rakyat. Jadi nanti kita siapkan slotnya di DPPTSP ya, untuk persyaratan dan proses perizinan IPR tersebut ya. Jadi di DPPTSP nanti kita dan sampai saat ini memang belum sedang proses dalam penyempurnaan dari sistem tersebut. Next. Nah, jadi untuk update statusnya sudah saya sampaikan tadi bahwa sekarang ini Kepmen tentang wilayah pertambangan ini bisa sewaktu-waktu dirubah, bisa sewaktu-waktu direvisi, tidak tunggu selama 5 tahun. Kalau kemarin itu 5 tahun. Jadi sekarang itu sudah diatur kembali. Kalau memang misalkan nanti ada lokasi baru ya, yang diajukan menjadi WPR dengan syarat-syarat ketentuannya sudah dibuat, itu bisa, besok pun bisa. Cuma memang agak panjang perjalanannya, tapi bisa. Jadi tidak perlu lagi PPR provinsi lain secara nasional, namun bisa per parsial per provinsi. Misalkan di desa mana yang ada, misalkan Cisarua gitu ya, Cikonang, Kalumpur gitu ya, ayah potensi emas yang belum masuk dalam WPR dan mau diusulkan itu bisa. Tapi tahapannya tadi dari desa, dari kelompok, bupati, gubernur,
dengan dokumen-dokumen pendukungnya. Ya, tapi menurut saya mah mikirnya beresan ya. Setelah itu kita cari lagi potensi yang ada. Selain emas, mangan, terus dulu tuh pernah pakai galena. Apa galena Pak? Pernah kamu ramai galena Pak? Dia ya, biasanya galena itu asosiasi dengan emas. Dulu banyak orang nyari galena, panas galena Pak, galena. Coba jadi nanti dalam satu asosiasi emas itu ada beberapa mineral lain. Nah ini yang harus kita perhatikan. Terus next, nah Bapak Ibu ini mungkin kira-kira SK-nya, SK dari Menteri SDM. Nah, ini wilayah yang diusulkan dari Bapak Ibu yang usulannya dan biasanya ini yang bawah ini adalah masuk ke Karangdaya ke atas masuk Menteri sekolah Sunting paling banyak Cisarua. Ya. Ini yang diusulkan dari desa dan dari April ya. Dan ditetapkannya ya seperti ini Pak. Jadi yang diusulkan itu yang ditetapkan, tidak ditambah, tidak dikurang. Jadi kalau suatu saat nanti ada ketidaksesuaian, bisa direvisi. Jadi kita tidak mempedulikan mengenai PPR. Nah makanya ini dimakan saja yang ada dulu. Ya. Nanti juga di sini ada masuk karena kehutanan. Nanti Bapak Ibu harus urus dulu IPPKH-nya dan harusnya tidak boleh menambah sebelum keluar itu. Harusnya ya. Invest ini mungkin sekilas perbedaan ya. Kalau dulu itu ada berpendapat, sekarang cuma ada 4. Dulu itu ada pendapat bersama Rusmi dan segala macam dari aktif atau kuasa cuma ada di WPN. Next. Ini tahapan sudah saya jelaskan dari awal ya. Nanti kita sekarang berada di posisi ini. Ini WPN sudah keluar, nanti kita lanjut nanti ke DPR. Next. Kalau KLAS sebenarnya nanti Pak An akan menjelaskan dengan KLAS. Jadi ada persoalan itu Pak. Sebenarnya penetapan WPR ini bisa berlangsung cepat awalnya ya. Waktu itu di tingkat kementerian itu ada dilakukan penyesuaian peraturan dengan beberapa sektor dan beberapa instansi kementerian lain. Nah, dari kementerian lingkungan itu berwenang bahwa harus dibuatkan KLHS. Tugasnya siapa? Tugas pemerintah dengan wakil. Itu tugas pemerintah, bukan tugas Bapak Ibu. Nanti tugas Bapak Ibu adalah membuat dokumen untuk wilayah kerjanya saja. 10 hektar dan 10 hektar. Next. Ya, dan ada satu lagi adalah tentang dokumen pengelolaan BPR. Siapa yang akan buat BPR ini? Tentu kita. Dinas SDM akan membuat dokumen pengelolaan BPR. Mulai dari tahap masuk reklamasi dan sebagainya, reklamasi. Jadi dari kegiatan Bapak Ibu dalam penambangan harus sesuai dengan dokumen yang kita buat. Misalkan cara pengolahan atau cara
Penanaman kita batasi kedalaman misalnya 25 hektar untuk pemain ini, maka Bapak Ibu tidak boleh melakukan penambangan tambang dalam melebihi 25 hektar. Kalau melebihi 25 hektar berarti harus dihentikan. Dalam meter, misalkan 25 ya, itu kita anggap bahwa kedalaman 25 itu orang masih bisa beraktivitas. Kalau tambah dalam, oksigen itu tambah berkurang, akan berbahaya bagi penambang. Gitu. Dengan alat apapun ketika oksigen berkurang, tentu dengan alat sederhana apalagi akan membahayakan, karena faktor keselamatan menjadi penting dalam kegiatan penambangan. Di samping juga faktor lingkungan hidup. Faktor lingkungan hidup nanti pengolahan yang dalam. Ya, misalkan pengolahan tidak lagi memakai atau tidak lagi sungai sebagai sarana pengolahan, itu harus diikuti. Ya, tapi alhamdulillah di Cilean ini kan sudah berkurang ya, sudah berkurang melakukan pengolahan di sungai. Misalkan juga nanti ada metode baru, ya. Metode baru nanti dari beberapa lembaga coba mensosialisasikan, karena Cilean ini salah satu menjadi rujukan daerah pengelolaan pertambangan emas. Ya. Kemana-mana tuh ke Tasik Pak, sampai minta orang Tasik nambang di daerah lain. Makanya tambang rakyat di Tasik ini harus menjadi contoh tambang rakyat di provinsi lain, daerah lain. Maka dengan melakukan seperti ini akan tertata baik, tahapan-tahapannya akan dikelola dengan baik. Nah, tentu menjadi dasar penting bahwa kegiatan penambangan ini harus menuju kepada pertambangan yang baik dan benar. Good mining practice bahasa Indonesia, pertambangan yang baik dan benar. Yang baik adalah dari tata administrasinya. Ya. Yang baik itu bagaimana secara administrasi perizinannya. Yang benar itu bagaimana cara penambangannya yang sesuai dengan kaidah-kaidah penambangan rakyat, ya, untuk menghindari kejadian berbahaya. Apalagi saya dengar bahwa kadang-kadang ada kejadian longsor di dalam lubang tambang. Kita itu cuma diminimalkan supaya itu tidak terjadi. Nah, nanti akan kita perdalam mengenai ini di sesi selanjutnya. Ya. Bagaimana cara menambang yang baik dan benar untuk tambang bawah. Walaupun mempunyai pengalaman, tapi pakai apa? 50 meter ke, jangan seperti itu. Itu mah jadi ini, jadi sombong ya. Dan aina sifat keterang Pak, dengan juga alam ya. Bisa saja karena 10 meter udah longsor. Nah, untuk nanti Pak Lana yang berjasa mengenai SKS. Next, ini sudah kita usul. KLS nanti dijelaskan beberapa waktu ya. Terus, jadi pada dasarnya bahwa pemerintah atau negara harus peduli dengan adanya tambang rakyat. Pada intinya, jadi sementara ini kadang tambang rakyat ini terabaikan karena sifatnya adalah liar. Nah, mulai era saat ini negara pemerintah harus juga bisa mengakomodir apa yang ada di depan mata kita. Di situ ada tambang rakyat, coba kita akomodir, kita kelola dengan baik ya, melalui regulasi yang ada, cuma pengelolaan ini yang saat ini kita coba bisa dilaksanakan ya. Mulai tahapan nanti silakan Bapak Ibu
kita pemerintah menyusun ASN kemudian pengelolaan KKN, nanti Bapak Ibu coba untuk bisa membuat badan hukum melalui jenis vokasi. Kebetulan hanya dua yang disyaratkan untuk mendapatkan IPR, perorangan dan operasi. Jadi BUMDes kerjasama